Mahkamah Konstitusi lahir dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga, yaitu pada tanggal 9 November tahun 2001. Wewenang Mahkamah Konstitusi juga diatur pada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, di mana wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, yaitu memutus pembubaran partai politik. Yang ketiga, memutus sengketa terhadap sengketa lembaga negara. Yang keempat, yaitu memutus sengketa hasil pemilu. Dan yang kelima, yaitu memberi putusan terhadap pendapat DPR terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan dikarenakan seringkali keputusan demokratis itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. MK menjaga supremasi konstitusi dan juga sebagai dokumen hidup yang dimana mengarahkan kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan hukum yang menjaga HAM warga negara. Dengan itu, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga hak konstitusional warga negara dan sebagai the protector of human rights atau pelindung HAM asasi manusia. Fungsi MK sebagai the protector of human rights di mana hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi atau dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pemerintah diwajibkan oleh negara untuk menjamin, melindungi, dan menghormati hak asasi warga negaranya. Kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan suatu bentuk untuk melindungi atau mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Jika suatu undang-undang tersebut melanggar hak asasi manusia atau hak konstitusional rakyat, maka pemerintah telah melanggar hak asasi atau hak konstitusional rakyat. MK juga mencegah kesewenang-wenangan pemerintah, seperti memutus pembubaran partai politik. Ini menjamin hak berserikat dan berpendapat dan memutus sengketa hasil pemilu, di mana ini menjamin hak pilih dan hak untuk berpolitik. Oke teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau Mahkamah Konstitusi itu memiliki peran penting dan kewenangan yang utama dalam uji material, yaitu menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam prosesnya, MK dapat membatalkan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Menurut Muarar Sihaan, ahli hukum tata negara menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan uji material merupakan instrumen paling penting untuk menjaga supremasi konstitusi. Ia melihat putusan-putusan MK sebagai upaya untuk mengoreksi produk legalitas yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Untuk kasus dari MK sendiri, dahulu anak-anak yang di luar nikah itu keberadaan nasibnya tidak jelas teman-teman. Nah, dengan putusan MK yang keren banget ini, dia bikin bahwasannya MK itu memberikan keputusan bahwasannya anak-anak yang di luar nikah itu dapat memberikan hak-hak perdatanya oleh ayah biologisnya. Keputusan ini bikin anak-anak itu nggak lagi dibedain dan punya perlindungan hukum yang sama kayak anak lainnya.
Aplikasi MK dalam penguatan pelindungan HAM adalah dampak dari kewenangan MK menguji UU terhadap UUD 1945 yang memuat jaminan HAM. Artinya, setiap MK bekerja terdapat hasil langsung yang memperkuat perlindungan hak warga negara. Setiap putusan MK memiliki dampak yuridis dan politis yang signifikan, berupa pembatalan norma hukum diskriminatif, pemulihan hak konstitusional, dan penguatan prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum nasional. Walaupun putusan MK itu bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya masih bergantung pada kesadaran dan komitmen lembaga lain dalam menindaklanjutinya. Jadi, secara praktis, MK itu sudah berperan besar dalam memperkuat HAM di Indonesia. Tapi MK juga perlu dukungan dari lembaga lain supaya putusannya bisa berjalan dengan efektif. Sejak awal, undang-undang ini sudah menuai banyak penolakan di kalangan buruh karena dinilai hanya menguntungkan investor saja. Isi undang-undang tersebut diantaranya yaitu pemangkasan pesangon, lalu outsourcing yang semakin melonggar, dan yang ketiga, upah minimum yang terlalu ditekan. Hal ini dianggap mengancam hak pekerja. Karena itu, para buruh bersama serikat pekerja menempuh jalur konstitusional, yaitu dengan mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga pada tahun 2021 dikeluarkannya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, yang artinya undang-undang ini masih berlaku, tetapi pemerintah dan DPR diberikan waktu dalam waktu 2 tahun agar dapat diperbaiki. Apabila tidak diperbaiki, maka undang-undang tersebut dianggap tidak sah. Lalu bagaimana tanggapan MK sendiri? Mahkamah Konstitusi menilai bahwasannya proses ini terlalu terburu-buru dan kurang melibatkan masyarakat, tetapi mereka tidak membatalkan secara sepihak karena dikhawatirkan dapat mengosongkan hukum dan mengganggu stabilitas ekonomi. Jadi, Mahkamah Konstitusi memilih jalan tengah, yaitu undang-undang tetap berlaku tetapi lalu diperbaiki. Lalu ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, Jimli Asidki, di mana Jimli menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan rakyat sebagai penjaga konstitusi dan HAM. Yang kedua, ada Maria Farida yang menekankan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Selanjutnya ada Ferry Amsari yang menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi setengah hati karena undang-undang tetap berjalan walaupun ada masalah. Kemudian masyarakat pun terbagi. Buruh dan kelompok sipil menilai bahwa keputusan MK belum melindungi pekerja, sementara pemerintah dan pengusaha melihat undang-undang penting untuk kerja dan sebagai investor. Jadi putusan final Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan pemerintah serta DPR wajib memperbaikinya paling lambat dalam 2 tahun. Jika tidak dilakukan, maka undang-undang tersebut akan kehilangan kekuatan hukum yang mengikatnya. Lalu bagaimana tanggapan MK sendiri? Mahkamah Konstitusi menilai bahwasannya proses ini terlalu terburu-buru dan kurang melibatkan masyarakat, tetapi mereka tidak membatalkan secara sepihak karena dikhawatirkan dapat mengosongkan hukum dan mengganggu stabilitas ekonomi. Jadi, Mahkamah Konstitusi memilih jalan tengah, yaitu undang-undang tetap berlaku tetapi lalu diperbaiki. Lalu ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, Jimli Asidki, di mana Jimli menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan rakyat sebagai penjaga konstitusi dan HAM. Yang kedua, ada Maria Farida yang menekankan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Selanjutnya ada Ferry Amsari yang menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi setengah hati karena undang-undang tetap berjalan walaupun ada masalah. Kemudian masyarakat pun terbagi. Buruh dan kelompok sipil menilai bahwa keputusan MK belum melindungi pekerja, sementara pemerintah dan pengusaha melihat undang-undang penting untuk kerja dan sebagai investor. Jadi putusan final Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan pemerintah serta DPR wajib memperbaikinya paling lambat dalam 2 tahun. Jika tidak dilakukan, maka undang-undang tersebut akan kehilangan kekuatan hukum yang mengikatnya. Jadi kesimpulannya, kasus ini menunjukkan ketegangan antara stabilitas ekonomi dan perlindungan pekerja. Putusan Mahkamah Konstitusi jadi jalan tengah tapi belum memuaskan. Solusinya adalah yaitu yang pertama, revisi undang-undang dengan partisipasi publik, dan yang kedua, perkuatan perlindungan hak asasi manusia dalam tenaga kerja. Lalu yang ketiga, pembuatan undang-undang harus transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh publik. Yang keempat, dialog tripartit atau perlu dijaga agar kebijakannya
tidak mengabaikan hak pekerja sebagai bagian dari HAM. Kasus pandemi atau diskriminasi misalnya, menunjukkan betapa sulit menjaga keseimbangan antara kebijakan negara dan hak warga negara. Jadi tantangan MK adalah tetap independen dan konsisten agar benteng perlindungan HAM terlaksanakan. Konstitusi menjadi dasar perlindungan HAM, tetapi tantangannya adalah bagaimana aturan dijalankan tanpa disalahgunakan. Disinilah peran MK sangatlah penting. MK menguji perundang-undangan agar tidak melanggar HAM, walaupun sering mendapat tekanan maupun kepentingan lainnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi punya peran sangat penting sebagai the protector of human rights melalui kewenangannya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi memastikan setiap aturan yang dibuat negara tidak bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara. Dengan begitu, konstitusi benar-benar menjadi benteng perlindungan hak asasi manusia. Walaupun ada banyak tantangan seperti tekanan politik atau perbedaan, tafsir MK tetap dituntut untuk konsisten dan independen. Putusan-putusan MK seperti pada kasus UU Hak Cipta Kerja atau perlindungan anak di luar nikah menunjukkan bagaimana MK berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak warga negara. Intinya, MK adalah garda terakhir agar hak asasi manusia di Indonesia tetap terlindungi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.